Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alia. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Jadi yang pertama, ini saya mau bilang dulu sama teman-teman semua kalau video yang lagi saya upload ini video emang dari 1 minggu yang lalu. Cuman baru saya upload sekarang karena saya baru sempet ngedit di HP ininya itu sekarang. Nah, jadi kemarin 1 minggu yang lalu maksudnya tuh saya USG didik bayi, USG-nya yang 4 dimensi karena saya tuh memutuskan buat lahiran di Bidanunung. Jadi saya mulai rutin buat kontrolnya itu di Bidanunung. Tadinya kan saya tuh kalau kontrol selalu di Dokter Krismawan yang ada di Kosambi. Nah, kemarin waktu saya USG 4 dimensi di Bidanunung itu sekitar 250.000. Terus ada obat-obatan, habisnya itu sekitar 350-an kalau nggak salah tuh. Soalnya di rumah saya kan emang masih punya vitamin Volamil Genio, jadi dilanjutin aja. Terus kemarin saya tuh dikasih obat tambahan. Nah, kemarin waktu saya USG 4 dimensi, beneran deh Masya Allah, rasanya itu seneng banget karena dedeknya itu ngeliatin mukanya sama bunda, ayahnya, dan juga kakak Alea. Alhamdulillah juga, Masya Allah, tabarakallah, kemarin waktu saya tuh kontrol dede bayi di usia kehamilan 32 minggu, kalau di Bidanunung itu 32 minggu, kalau di Dokter Krismawan itu 33 minggu, emang selisih 1 minggu perkiraan HPL-nya tuh nanti. Pas USG juga dijelaskan kalau plasentanya itu bagus ataupun ari-arinya gitu. Terus juga di lehernya nggak ada lilitan tali pusat. Terus untuk berat badan janinnya juga normal. Karena emang saya berusaha banget biar dede bayi yang ada di perut itu berat badannya normal. Katanya kemarin sekitar 2000-an. Pada intinya kemarin waktu saya dijelaskan itu semuanya normal, alhamdulillah. Tinggal nanti saya cek darah lengkap aja di puskesmas, karena emang disarankannya itu di puskesmas aja. Soalnya kalau misalkan di rumah sakit saya kan nggak diklaim gitu ya sama pabriknya Pak suami, jadi kayak sayang katanya Bidanunung tuh. Jadi lebih baik periksa darah lengkapnya itu mending di puskesmas aja. Oke, siap. Insya Allah nanti seminggu lagi saya bakal cek darah lengkap di puskesmas, karena itu emang beneran penting banget sih buat bumil tuh. Oke, lanjut. Setelah USG kita pulangnya itu mampir karena kan posisinya masih sore ya, sekitar jam 7 malam. Jadi daripada pulang ke rumah malam minggu juga kan, akhirnya kita mampir ke KFC aja. Nah, kemarin kita beli 2 minuman sama ada 4 burger. Habisnya itu sekitar 100 ribuan dan itu gratis karena pakainya itu voucher Sodexo. Nah, sambil cerita juga, kemarin di Instagram ada yang nanya sama saya kayak gini, Bunda Alia gimana cara dapetin voucher Sodexo? Nah, jawaban saya beneran deh, saya kurang tahu gimana cara dapetinnya karena ini Pak suami emang dapat voucher Sodexo itu dari pabrik. Jadi begitu ya teman-teman semua. Nah, ini ceritanya Alia itu lagi ngevlog. Ya udahlah, nggak apa-apa ya, saya taruh aja videonya di video kali ini. Lanjut di video keesokan harinya, ini tuh hari Minggu. Jadi saya, Alia sama Pak suami makan paginya itu di warteg, dan wartegnya beneran deh enak banget rasanya tuh. Untuk habisnya kemarin sekitar 40 ribuan bertiga. Walaupun makannya itu warteg, tapi habisnya lumayan juga ya, sekitar 40 ribuan karena saya ngambilnya itu ada telur puyuh buat Alia, terus saya ngambil ayam cabai hijau, ngambil apalagi ya, pokoknya yang berprotein semua, jadi makanya agak lumayan mahal. Nah, habis sarapan kita pulangnya itu mampir ke Pasar Galumas. Kalau hari Minggu di Galumas itu emang rame banget ya, kalau teman-teman semua orang Karawang pasti tahu deh. Kemarin kita di Pasar Galumasnya nggak beli apa-apa, cuman kita beli kolornya Pak suami, terus beli tahu kecrut sama beli minuman aja. Nah, habis itu kita langsung pulang karena posisinya itu emang panas banget. Lanjut, di sini Pak suami itu mau ngebantuin saya buat bebersih rumah. Masya Allah, rasanya itu happy banget ya kalau dibantuin Pak suami itu bebersih rumah kayak gini. Pokoknya saya sama Pak suami kalau masalah ngurus rumah itu emang bareng-bareng banget, sama aja kayak ngurus anak gitu bareng-bareng ya, kecuali kalau Pak suami kerja. Biasanya kalau Pak suami kerja ya nggak ngebantuin saya buat bebersih rumah. Jadi ngebantuinnya itu setiap Pak suami libur kerja, contohnya kayak hari Sabtu ataupun Minggu. Beneran deh Masya Allah, kalau Pak suami lagi ngerti ya, tanpa saya mintain tolong biasanya itu langsung diberesin rumah misalkan berantakan ya.
di hari Sabtu ataupun Minggu kayak dibantuin nyapu ataupun ngepel. Nah kalau Pak suami lagi capek ya biasanya saya minta tolong gitu sama Pak suami. Jadi kan Pak suami nggak ngerti ya, karena kan posisinya lagi capek. Biasanya saya bilang sama Pak suami kayak gini, ya mau nggak bantuin bunda buat nyapu sama ngepel, nanti bunda yang lap-lap isi rumah, ganti spray sama nyuci pakaian dan juga jemurin. Nah kata Pak suami, iya mau. Alhamdulillah beneran happy banget deh rasanya tuh. Pokoknya kita di rumah itu emang bener-bener kerja sama banget. Misalkan saya nggak masak, itu juga nggak masalah. Yang penting saya tuh bilang dulu sama Pak suami. Misalkan di hari kerja nih, saya nggak masak, saya lagi kecapean ataupun lagi pusing. Saya biasanya WA sama Pak suami, ya bunda nggak masak, nanti ayah pulangnya mampir ya beli lauk. Terserah ayah gitu mau beli lauk apa. Nah kadang jawabannya Pak suami, oke gitu. Nah kalau misalkan saya lagi masak ya biasanya saya nggak bilang sama Pak suami gitu. Pak suami udah ngerti sendiri kalau istrinya nggak WA berarti tandanya istrinya di rumah itu masak. Tapi misalkan saya tuh nggak masak dan saya masih sempat beli lauk di luar ya biasanya saya yang beli lauk. Tapi kalau misalkan saya kok nggak sempet ya biasanya Pak suami yang beli lauk pas pulang kerja. Oke lanjut lagi ke videonya. Tadi yang pertama Pak suami itu beberes rumah ya, terus udah selesai cuci piring, lanjut nyapuin. Nyapuinnya kalau Pak suami mah dari belakang ke depan, tapi kalau Bunda Alea nyapuinnya itu dari depan ke belakang. Karena emang udah kebiasaan aja gitu sih ya, saya tuh nyapuinnya dari depan ke belakang gara-gara dulu komenan temen-temen, ada yang komen katanya itu nyapunya jangan dari belakang ke depan terus, tapi harusnya itu dari depan ke belakang. Ya kalau masalah mitos mah saya percaya, nggak percaya gitu sih ya, cuman ya kalau misalkan ada yang ngasih saran kayak gitu, biasanya saya lakuin kalau emang bagus. Nah kalau misalkan saya nyapuinnya dari depan ke belakang berarti nanti sampahnya itu saya buang dulu ke gudang lah, nanti bakal saya sorokin. Habis saya serokin nanti bakal saya masukin ke tempat sampah. Ini Alea nggak kelihatan karena posisinya itu Alea emang lagi ada di kamar nonton TV sambil mainan, jadi nggak ngerecokin ayah sama bundanya waktu lagi bikin video. Biasanya setiap weekend selama saya hamil Pak suami juga ngebersihin kamar mandi, makanya sekarang ini saya tuh jarang banget ya bikin video ngebersihin kamar mandi, karena emang selama saya hamil yang ngebersihin kamar mandi itu Pak suami. Tapi dulu sebelum saya hamil ya yang ngebersihin kamar mandi saya, makanya saya tuh sering banget bikin video waktu ngebersihin kamar mandi. Oke lanjut ya, setelah Pak suami selesai nyapu, ini Pak suami lagi ngepel seluruh isi rumah. Kalau Pak suami ngepelnya itu sukanya pakai ember, tapi kalau saya nggak suka pakai ember, jadi saya tuh sukanya dibilas langsung di bawah air keran. Pokoknya terserah Pak suami aja deh mau model kayak gimana, yang penting bagi saya Pak suami tuh mau bantuin saya. Kayaknya udah lama juga ya saya tuh nggak bikin video beberes rumah kayak gini, karena kadang kalau mau saya videoin nanti jadi lama banget gitu loh, kerjaan saya nggak selesai-selesai. Makanya sekarang saya tuh jarang banget ya bikin video bebersih rumah. Ya nanti insya Allah ya kalau saya tuh lagi niat banget saya bakal bikin video bebersih rumah saya sendiri gitu yang ngelakuin, bukan Pak suami. Oh ya, kemarin saya juga udah ngebersihin sawang-sawang yang ada di plafon. Kalau saya menyebutnya itu sawang ya, nggak tahu di teman-teman semua nyebutnya itu apa. Nah, ngebersihinnya itu pakai sapu sawang yang panjang, jadi enak banget. Jadi semua ruangan, plafon-plafonnya itu emang udah saya bersihin. Untuk gorden-gorden kemarin juga udah di laundryin, jadi nanti tugasnya itu tinggal kayak yang nyuci stroller, nyuci boncer, sama nyuci kasurnya Dede bayi. Kalau untuk nyuci kasurnya Dede bayi itu mah di laundryin aja. Terus nanti tinggal nyuci perlengkapan baju-bajunya Dede bayi gitu yang udah saya beli. Sama ada yang mungkin kayak sisaannya Alea, contohnya kayak bedong-bedong gitu yang masih bisa dipakein. Insya Allah nanti kalau misalkan bajunya Dede bayi udah nyampe semua bakal saya bikin videonya. Cuman untuk sekarang saya tuh emang lagi beli-beli dulu, jadi emang belum nyampe semua paketnya. Nah kalau saya tuh lagi unboxing pakaiannya Dede bayi, pasti nanti teman-teman jadi tahu jenis kelamin Dede bayinya itu apa. Karena kan selama ini saya kalau ditanyain emang nggak jawab ya jenis kelaminnya itu apa. Pokoknya bagi saya sama Pak suami apapun jenis kelaminnya, yang penting dedek yang ada di perut itu sehat-sehat terus, amin. Karena kan kita juga nggak bisa memilih, kita itu pengennya cewek, pengennya cowok gitu kan, semua udah ditetapin.
Oke, lanjut lagi ke videonya. Ini saya tuh lagi ngejemurin baju dan posisinya Pak suami tuh lagi mandiin Alea. Kalau saya udah selesai mandi ya tadi. Nah, nanti habis Pak suami mandiin Alea, saya yang makein baju. Tinggal Pak suami mandi deh. Ya begitulah kira-kira ya a day in my life kalau Pak suami tuh lagi libur. Sampai sini video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.